Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih kurang semangatnya. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa ya. Ibu punya jargon, masih ingat nggak? Ingat. Ya, ingat. Ibu bilang fisika, kalian jawab? Terus ya. Fisika. Sekali lagi, fisika. Udah semangat? Semangat? Harus benar semangat ya. Udah fokus belum? Oke, ibu cek dulu fokus atau tidaknya kalian. Ya, ibu punya ice breaking. Ya. Nanti kalian harus menyebutkan hewan atau binatang yang ada di darat, laut atau udara. Nanti ibu tunjuk darat, laut, udara, darat, laut, udara. Misalkan laut, nanti dalam hitungan 3 detik kamu harus sebutkan binatang yang ada di laut. Ikan misalkan ya. Kalau nggak bisa langsung ibu lempar. Oke, bisa? Bisa. Oke, tes dulu ya fokusnya. Siap? Oke, darat, laut, udara, 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 darat. Harimau. Tapi dari langsung ya, itu benar harimau. Sekali lagi, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Sekali lagi lah, biar fokusnya ini. Darat, laut, udara, 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 darat, laut, udara. Udah, semangat, udah fokus? Udah, si Hasan belum fokus berarti ya? Belut ada di udara apa? Oke, seperti biasa, siapa yang tidak masuk hari ini? Absen dulu. Mana Asbar? Asbar mana? Asbar Sakir. Terus siapa lagi? Udah? Asbar saja. Oke, kita doakan ya. Semoga Asbar cepat sembuh dan bisa mengikuti lagi pelajaran di sini. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa apa dulu? Berdoa. Ya, dipimpin oleh Zidan. Silakan pimpin buat berdoa. Ya. Istiadat. Amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Oke. Minggu lalu masih ingat tidak kita belajar apa? Kita belajar tentang gerak melingkar beraturan. Apa saja syarat supaya sebuah benda dapat bergerak melingkar beraturan? Ya, Zara? Syarat sebuah benda gerak melingkar beraturan yaitu besaran, kecepatan sudut dan kecepatan linearnya tetap. Betul ya, besar dan arah, kecepatan sudut dan kecepatan linearnya itu tetap ya. Sama halnya dengan gerak lurus. Di gerak lurus ada GLBB, ada GLBB ya. Sama halnya di gerak lurus, di gerak melingkar juga ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, ya, sekarang kita akan belajar tentang gerak melingkar berubah beraturan. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya dapat kalian lihat ya di slide di sana. Itu ada
adalah salah satu manfaat pembelajaran hari ini, ya. Bayangkan oleh kalian kalau misalkan roda tidak ada mobil atau motor tidak ada rodanya, gimana? Bisa jalan, ya. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya, yaitu penerapan roda itu menerapkan konsep dari gerak melingkar berubah beraturan. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Sedangkan masih banyak lagi manfaatnya dalam kehidupan kita, ya. Tidak hanya dari penerapan roda aja. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kalian bisa lihat di sana. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat lihat ya di sana. Dengan melalui kegiatan model problem based learning atau PBL, dengan penerapan pendekatan saintifik dan diskusi kelompok, nanti kalian mampu menganalisis kecepatan sudut, kecepatan linier, percepatan sudut, dan percepatan linier pada gerak melingkar berubah beraturan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menganalisis grafik kecepatan sudut terhadap waktu. Nanti kita akan praktikum, ya. Yang ketiga, kemudian kalian mampu menerapkan konsep gerak melingkar berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kalian dapat melakukan percobaan gerak melingkar berubah beraturan melalui praktikum virtual, yaitu menggunakan simulasi PET atau PET Colorado, ya. Dan yang terakhir, kalian mampu mempresentasikan hasil dari percobaannya, yaitu gerak melingkar berubah beraturan dari PET simulation tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut. Gimana sih alur kegiatan pembelajarannya, ya? Oke, kita bisa lihat. Nah, yang pertama, nanti kalian akan mengamati video, ya. Mengamati tayangan video terkait dengan materi gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian setelah mengamati, nanti kalian ajukan pertanyaan. Setelah ajukan pertanyaan, lalu kalian buat hipotesisnya. Ya, hipotesis masih ingat apa? Dugaan sementara. Untuk menguji hipotesis itu betul atau tidak, maka kalian nanti lakukan percobaan dengan melakukan praktikum secara virtual, gitu ya. Kemudian berdiskusi secara kelompok, masing-masing kelompok. Kemudian dipresentasikan hasil dari diskusinya. Setelah itu nanti kita latihan soal. Kemudian kalian mengerjakan soal evaluasi, dan yang terakhir kesimpulan atau menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, paham ya? Oke, kita lihat dulu pembagian kelompoknya, ya. Kelompok 1, cung, kelompok 1. Ini ya, kelompok Nadmi, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok Nyata dan kawan-kawan. Kelompok 3, ini Hasan dan kawan-kawan. Kelompok 4, ini ya, Fit dan kawan-kawan. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kita lihat dulu apa videonya, ya. Oke, silahkan kalian amati videonya. Perhatikan gerakannya. Oke, cukup? Ya. Pernah kalian tadi naik biang lala? Pernah. Di mana biasanya kalian naik biang lala? Di pasar malam, di Dupan, kata Serlita, ya. Betul ya. Di Dupan atau di pasar malam biasanya kita jumpai atau kita lihat tadi biang lala, ya. Nah, pada gerakan biang lala tadi, biang lala bergerak secara melingkar. Coba ajukan satu buah pertanyaan terkait dengan konsep dari
dari gerak melingkar berubah beraturan. Ada yang mau? Iya, Faiza? Ibu, kenapa pada saat bergerak biang lala sepertinya pelan, tapi semakin lama makin turun? Nah, itu tadi Faiza nanyain ya, kenapa kecepatan pada biang lala pada mula-mula pelan, lama-kelamaan menjadi cepat. Itu kenapa coba? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya, jawabannya? Ya, mungkin. Jadi karena adanya perubahan kecepatan linear sama kecepatan sudut pada biang lala. Jika perubahan kecepatan selalu tetap pada yang selang waktu tertentu, maka biang lala tersebut merupakan gerak lingkar berubah beraturan. Ya, betul ya. Itu yang dikatakan oleh Mutia. Hipotesis yang dikemukakan oleh Mutia tadi, kalau misalkan perubahan kecepatannya konstan, maka biang lala tersebut dapat dikatakan bergerak melingkar berubah beraturan. Itu ya. Jadi di situ ada konsep dari gerak melingkar berubah beraturan. Awal mulanya dia bergerak secara lambat, lama-kelamaan bergerak secara cepat. Itu konsep dari gerak melingkar berubah beraturan. Oke, ya. Oke, ya, tadi kalian sudah mengemukakan pertanyaan dan juga hipotesis ya. Pertanyaan dari Faiza dan juga hipotesis yang dikemukakan oleh Mutia. Selanjutnya, nanti pertanyaan dan hipotesis tersebut kalian tulis ke dalam LKPD, lalu diskusikan secara kelompok ya. Kemudian untuk menguji hipotesis itu betul atau tidak, maka kalian lakukan praktikum virtual atau pet simulation. Nanti kasih linknya ya. Kalian akses melalui Chromebook yang sudah ada di meja masing-masing kelompok ya. Baik. Bahan ajarnya juga ini ya. Yesus. Ini kelompok satu ya, kelompok nanti kan? Ini bahan ajarnya. Ini kelompok berapa ini? Dua. Bahan ajarnya ini. Ini kelompok tiga ini. Oke, ini ya. Ibu tadi sudah bagikan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD dan bahan ajar. Silahkan kalian baca terlebih dahulu bahan ajarnya, kemudian baca prosedur yang ada pada LKPD. Ya, prosedurnya, kemudian nanti kalian lakukan praktikum. Oke, semuanya lihat dulu ke depan. Praktikum gerak melingkar berubah beraturan. Nanti kalian akses link di bawah ted.colorado.edu dan lain-lainnya. Nah, itu nanti kalian diakses di masing-masing laptopnya. Nanti di situ ada apa itu show graph ya. Nah, show graphnya itu kalian klik yang kedua, yang ada theta, omega dan juga alpha. Gitu ya. Kemudian ada simbol K, di sana ada simbol K. Ya, kliknya yang radians, bukan yang degree. Ya. Kemudian nanti kalian rubah-rubah yang alpha-nya, yang angular acceleration-nya. Ya, dirubah sesuai dengan yang ada pada LKPD. Di sana ada poin masalah. Ya, nanti kamu ubah. Kemudian nanti kamu coba berapa, mau itu 0,01 meter per second kuadrat, mau itu 2, 3 dan seterusnya. Lihat bagaimana perubahan grafiknya. Ya, lalu kemudian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Seluruh pertanyaan yang ada pada LKPD kalian jawab ya setelah mengerjakan praktikum. Itu ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa sih? Nggak bisa? Nanti sebentar. Mutia mau yang ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Oke. Silakan bekerja masing-masing kelompok. Kan yang ini nggak bisa ke bawah. Kamu yang ini bisa ke bawah. Yang ininya. Oh masih ya. Oke, sabar ya jaringannya. Yang kelompok 1 ya coba di 0,01
ya, quick book. Dia sampai dia grafiknya membentuk seperti apa? Grafik yang kecepatan sudut yang omega. Yang mana? Nah, itu lambat ya kumbangnya ya. Mager. Coba nanti ubah dengan 0,08. Jadi misalkan 2, 3 atau berapa gitu ya. Kelompok ini bisa ganti. Makanya buku ini degrees ya Radian. Harusnya ini di sini. Terus ya, gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Kecepatannya konstan. Yang ini tadi. Tapi di sini juga bisa tempat boleh. Nilai itu sesuai dengan yang ada di masalah. Pokoknya lupa. Berarti terlalu ke ini 0,07. 0,06. Bisa nggak di go? Bisa. Oh. Ya udah mending di rotation aja. Capek. Sini gak Oh berarti nah ini tulisannya sama yang mengarah Tong 1.000 masuk awas 1.000. Aku jelasin lagi. Ini untuk arah garisnya dulu kecepatan sudut yang gitu pola sebab. Garis kecepatan. Yang ini sampai laba-laba keluar itu bang. Kita kembali. Untuk kesimpulannya. Sudah semua ini? Sudah Bu. Sudah? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Coba siapa yang mau presentasi? Siapa kelompok mana yang mau nomor 1 presentasinya? Ya. Ya, siapa yang mau presentasinya? Ibu nilai keaktifan per kelompoknya ya. Ibu nilai keaktifan kelompok, ibu nilai
terjadi karena adanya perubahan kecepatan linear dan kecepatan sudut pada tiap malam. Jika perubahan kecepatannya selalu tetap tiap selang waktu tertentu, maka biang lala melakukan gerak melingkar berubah peraturan. Silakan untuk masalah ini dibacakan. Masalahnya dibaca. Masalahnya, seekor kumbang bergerak pada suatu lintasan melingkar. Kumbang tersebut melakukan gerak melingkar berubah peraturan. Kumbang bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 0,08. Bagaimanakah bentuk lintasan yang ditempuh oleh kumbang tersebut? Oke, lihat semuanya, lihat ke depan. Kelompok 4 akan menggambarkan grafik hasil dari praktikumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kesini apa? Waktu saya lihat dalam second, tulis. Saya dalam second. Dalam second. Terlalu kecil tulisannya. Terus ke atas. 0,32 gambarkan grafiknya. Jelasinnya kata-katanya ya. 0,24 ke 3. Coba bikin garis diagonalnya. Kamu bikin garisnya. Di sini aja langsung. Oke, udah. Yang juga bisa itu garis dulu. Titik. Ini dulu garis. Ini. Nah, gitu ya. Jadi gimana kesimpulannya? Artinya waktu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Waktu berbanding lurus dengan kecepatan sudutnya. Semakin besar waktunya, semakin besar pula kecepatan sudutnya. Itu benar? Ya, betul. Kemudian kamu gambarkan gambar apa itu? Ya, bentuk lintasan yang ditempuh oleh kumbang. Ada berapa kumbang yang tadi kamu praktekkan? Satu. Ada satu, ada dua? Dua. Ya, ada dua. Ada yang kumbangnya bergerak satu, ada yang kumbangnya bergerak dua. Tergantung dengan apa? Percepatan sudutnya, gitu. Ya. Gambarnya. Nanti jelasin ya sama Mufid dan Sarlitanya. So, jelasin kemanakah arah gerakan kumbangnya? Jadi ini itu kecepatan linear. Ya, dengerin ya. Omega kecepatan tersebut. Kalau AS kecepatan sentimeter. Percepatan. AS kecepatan sentimeter. Ya, itu arahnya ya digambarkan oleh Sarlita dan Mufid. Selanjutnya, simpulkan. Jadi kesimpulannya jalan GMP itu diperlagi oleh kecepatan sudut, kecepatan linear, kecepatan sudut, kecepatan sentimeter. Jadi dari GMPB yaitu kecepatan sudutnya konstan, kecepatan sudutnya berubah-ubah dan bergerak pada lintasan lingkar. Untuk GMPB dalam kehidupan yaitu yang lama, roda dan perputaran. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sama kelompok 4 ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, itu saja. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang hasil yang telah kami eksperimen yang telah kami lakukan. Oke, semuanya dengarkan ya penjelasan kelompok 1. Adalah pertanyaan, mengapa biang lala bergerak pada pola kecepatannya lambat sedangkan kelamaan menjadi cepat? Rumusnya masalah, mengapa biang lala bergerak pada pola kecepatannya pelan sedangkan kelamaan menjadi cepat? Hipotesisnya, pada saat mula-mula biang lala bergerak dengan kecepatan lambat, namun lama-kelamaan kecepatan menjadi semakin cepat. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kecepatan linear dan kecepatan sudut pada biang lala. Jika perubahan kecepatannya selalu tetap tiap selalu waktu tertentu, maka biang lala tersebut melakukan gerak melingkar berubah peraturan. Masalahnya, seekor Oke, masalahnya pada ini boleh. Gambar Mas apa? Untuk masalahnya, seekor kumbang bergerak pada suatu lintasan melingkar. Kumbang tersebut melakukan gerak melingkar berubah peraturan. Kumbang bergerak melingkar dengan percepatan sudut tetap, yaitu 0,08. Bagaimanakah bentuk lintasan yang ditempuh oleh kumbang tersebut? Dan dari hasil yang telah kami lakukan tadi, kami mendapatkan jawaban. Untuk waktu 0, kecepatan sudutnya kita mendapat 0. Untuk waktu 1 detik kita mendapatkan kecepatan sudutnya 0,68. Untuk 2 detik 0,16, untuk 3 detik 0,24, untuk 4 detik 0,32, dan 5 detik 0,40. Jika digambarkan dalam grafik akan terlihat seperti ini. Grafik kanan apa ya? Untuk ke kanan itu waktunya ya. Kalau ke atas itu kecepatan sudutnya. Iya, kecepatan sudut satuannya apa? Tulis T dalam second. Yes, lalu S. Nah, kalau yang atas omega, kalau kecepatan sudut dalam satuannya radian kan per second. Tuh, oke. Second. Nah, oke. Lanjut jelaskan. Ketika waktunya 1 detik, bagaimana kecepatan sudutnya? Ketika waktunya 1 detik, dia akan mendapatkan hasil kecepatan sudut 0,08. 0,08. Untuk 2 detik, dia akan mendapatkan 0,16. Apa yang kecepatan sudut. sudutnya? Untuk 3 detik, dia akan mendapatkan kecepatan sudut 0,24. Untuk 4 detik akan mendapatkan kecepatan sudut 0,32. Dan untuk 5 detik akan mendapatkan kecepatan sudut 0,40. Coba gambarkan garisnya. Langsung aja pakai garis. Langsung aja diagonal aja. Ya. Terus untuk garis yang ditempuhnya maka akan ke sampingnya diagonal. Akan membentuk garis diagonal. Itu kecepatan sudut terhadap waktu. Selanjutnya, nih pergerakan kumbangnya gimana? Untuk pergerakan kumbangnya. Ya. Ya, lihat pergerakan kumbangnya. Lintasan yang ditempuh oleh kumbang. Samping. Oh, yang detik ini kita mendapatkan kesimpulan kalau semakin besar detik yang diambil maka akan semakin gede ya untuk kecepatan sudutnya. Semakin besar waktu. Semakin besar juga kecepatan sudutnya. Iya, betul ya. Sama yang lain? Sama. Nah, sekarang kita lihat pergerakan yang ditempuh oleh kumbang. Itu untuk V itu kecepatan linear ya. V itu arahnya keluar, jadi dia akan bersinggungan dengan garis melingkar. Dia akan bersinggungan dengan garis lingkarannya ya. Kemudian kecepatan sudut kemana arahnya? Kecepatan sudutnya yaitu omega, dia akan berputar di dalam lingkaran. Berputar mengikuti garis lingkarannya. Sedangkan untuk percepatan sentripetal dia akan bergerak ke dalam. Gambarkan tanda tangan. Ya. Ke dalam menuju ke pusat lingkaran ya. Oke, iya betul.
Ya, silakan lanjut. Nomor selanjutnya. Jadi kita mendapatkan Alexa, simpan lagi. Oke. jika untuk contoh GMBB di kehidupan sehari-hari itu seperti gasing yang berputar dengan kecepatan benar dan kecepatan sejumlah berubah jika perubahannya tetap tiap selang waktu tertentu. Dan yang kedua, roda-roda yang bergerak dengan perubahan kecepatan sudut dan kecepatan linear yang tetap atau konstan. Yang ketiga, gambarlah itu untuk contoh konsep GMBB dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesimpulannya, GMBB dipengaruhi oleh kecepatan sudut, kecepatan linear, percepatan sudut, percepatan sentripetal. Ciri dari GMBB yaitu percepatan sudutnya konstan, kecepatan sudutnya berubah-ubah dan bergerak pada lintasan lingkar. Contoh GMBB dalam kehidupan sehari yaitu diameter, roda-roda dan perputaran yang sempit. Ya. Oke, yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1 adakah yang mau ditanyakan dulu? Ya, kelompok 3 2 4. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, sama ya, semuanya boleh duduk saja. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil Lomba kerja ya kegiatan KPD. ajuan pertanyaan, mengapa biang laut bergerak pada mula-mula kecepatannya pelan sedangkan lama-lama perlahan menjadi cepat? Termisalkan salah, mengapa biang laut bergerak pada mula-mula kecepatannya pelan sedangkan lama-lama menjadi cepat? Hipotesis, pada saat mula-mula biang laut bergerak dengan kecepatan lambat, namun lama-kelamaan kecepatan menjadi semakin cepat. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kecepatan linear dan kecepatan sudut pada biang laut. Jika perubahan kecepatan dan sudut gerak tiap selang waktu tertentu, maka biang laut tersebut melakukan dinamika berubah beragam. Lanjut, masalahnya gimana? Salah, seekor kumbang bergerak pada suatu lintasan melingkar. Kumbang tersebut melakukan gerak melingkar berubah berat-berat. Kumbang bergerak melingkar dengan percepatan sudut tetap A 0,08 kali. Bagaimanakah bentuk lintasan yang ditempuh oleh Oke, jelasin kamu tuh. Jadi kalau misalnya waktunya 0,68 maka Waktunya 1. oh ya, kalau misalnya waktunya 1 maka kecepatan sudutnya 0,08. Terus kalau misalnya waktunya 2 detik maka kecepatan sudutnya 0,16. Kalau waktunya 3 kecepatan sudutnya 0,24. Kalau waktunya 4 kecepatan sudutnya 0,32. Kalau misalnya waktunya 5 kecepatan sudutnya 0,40. Jadi di sini udah jelas pokoknya mah maka berbentuk garis vertikal horizontal. Iya, Iya, jadi artinya semakin besar waktu semakin besar kecepatan sudutnya. Terus di sini udah ada gambarnya. Kumbang. Ini gambarnya pergerakan kumbang. Terus kalau V itu kecepatan linearnya. Kalau misalnya omega itu kecepatan sudutnya. Kalau misalnya kecepatan sentripetal itu adalah dilambangin sama AS. Arahnya ke sini, Bu. Nah, terus kecepatan sentripetal 5 ke dalam Iya. Silakan lanjut. Terakhir
Langsung aja kesimpulan. Kesimpulannya, GMBB dipengaruhi oleh kecepatan sudut, kecepatan linear, percepatan sudut, percepatan sentripetal. Ciri dari GMBB yaitu percepatan sudutnya konstan, kecepatan sudutnya berubah-ubah dan bergerak pada lintasan melingkar. Contoh GMBB dalam kehidupan yaitu biang lala, roda-roda yang berputar dan perputarannya gansing. Ya, sudah. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 3. Silakan duduk. Ya. Hasan dan Alisa ya? Oke, boleh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi di sini kita bakal mempresentasikan hasil yang Bapak, terus. ya, kelompok kita sudah selesai. Ya, boleh. Ajudan pertanyaannya, mengapa biang lala bergerak pada mula-mula kecepatan yang lambat sedangkan lama-kelamaan menjadi cepat? Terus masalahnya, mengapa biang lala bergerak pada mula kecepatan yang lambat sedangkan lama-kelamaan menjadi cepat? Terus motivasinya, karena pada saat mula-mula biang lala bergerak dengan kecepatan lambat, namun lama-kelamaan kecepatannya semakin cepat. Hal ini terjadi karena adanya kecepatan linear, kecepatan sudut pada biang lala. Jika perubahan kecepatannya selalu tetap yang selama waktu tertentu, maka biang lala tersebut melakukan gerak melingkar berubah kali. Lanjut ke masalah. Masalahnya, seekor kumbang bergerak pada suatu lintasan melingkar. Kumbang tersebut melakukan gerak melingkar berubah kali. Kumbang bergerak melingkar dengan kecepatan sudut yaitu 0,1. Jadi bagaimanakah bentuk lintasan yang disebut oleh kumbang tersebut? Jelaskan ya. Boleh. Semuanya perhatikan ya, ini kelompok terakhir yang presentasi. Silakan. Jadi menurut hasil percobaan kelompok kami, bila kecepatan waktunya 1, maka kecepatan sudutnya 0,08. Jika waktunya 2, kecepatan sudutnya 0,16. Kan kalau waktunya 3 second, kecepatan sudutnya 0,24. Kalau 4 second, kecepatan sudutnya 0,32, dan apabila 5 second, kecepatan sudutnya 0,40. Dan dari sini disimpulkan bahwa garis diagonal kita mendapatkan garis diagonal bahwa semakin cepat waktunya maka semakin besar pula kecepatan sudutnya, dan waktu berbanding lurus dengan kecepatan sudutnya. Selanjutnya, Terus kalau dilihat dari pergerakan kumbang ini gimana? bisa digambarkan ini. Silakan jelaskan. Jadi Kalau ke kecepatan, sini teman-temannya ya. Iya. jadi kecepatan linear itu yang berada dilambangkan dengan V, yang berada pada luar lingkaran. Terus untuk omega atau kecepatan sudut itu di dalam lingkaran yang lingkaran. Selanjutnya satu lagi AS. Dan untuk AS atau percepatan sentripetal yaitu arah panah yang menuju ke tengah lingkaran. Ya, lanjut terakhir. Sebutkan fenomenanya dan jelaskan. Jadi fenomena yang konsep GMBB dalam komunikasi ini yaitu ada garis yang berputar dalam kecepatan linear dan kecepatan sudutnya berubah jika perubahannya tetap tiap selang waktu tertentu. Terus ada juga roda-roda yang bergerak dengan perubahan kecepatan sudut dan kecepatan linear yang tetap dan bukan seperti yang lama. Kesimpulannya, Jadi kesimpulannya GMBB atau gerak lingkar berubah beraturan dipengaruhi oleh kecepatan sudut, kecepatan linear, percepatan sudut, percepatan sentripetal. Ciri dari GMBB yaitu percepatan sudutnya konstan,
atau tetap. Kecepatan sudutnya berubah-ubah dan bergerak pada lintasan melingkar. Contoh GMBB dalam kehidupan yaitu biang lala, roda-roda, dan perputaran gangsing. Ada yang mau tanyakan dulu untuk kelompok 3? Tidak ada, jelas? Silakan ditutup saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, tadi hasilnya sama semua? Sama ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 hasilnya menunjukkan diagram yang sama, diagram diagonal seperti ini ya. Artinya gerak melingkar berubah beraturan itu dipengaruhi oleh kecepatan sudut ya, kecepatan linier, kemudian percepatan sudut dan percepatan linier. Oke, kalian lihat di slide sana. Gerak melingkar dibagi menjadi 2. Ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, di sini kita akan bahas yang gerak melingkar berubah beraturan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gerak melingkar berubah beraturan. Di sana ada mobil yang macet ya, di mana mobil yang macet tersebut dia menggunakan roda yang untuk menggerakkan mobil tersebut. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Yang pertama, gerak melingkar pasti dia gerakannya pada lintasan melingkar. Kemudian ciri yang kedua, lihat di sana. Dalam selang waktu yang sama, posisi sudut itu selalu berbeda. Bisa beda, bisa juga sama, ya tidak selalu. Kemudian yang ketiga, nilai atau besar dan atau kecepatan sudut itu berubah. Begitupun dengan nilai dan arah kecepatan linier juga berubah. Kalau misalkan ada perubahan, maka perubahan kecepatannya itu dia dikatakan konstan. Kalau misalkan gerak melingkar berubah beraturan, ya. Kalau misalkan awalnya kecepatannya 10, kemudian 15, kemudian 20, itu berarti ada berapa perubahan kecepatannya? 5, ya. Kemudian 5 terus berubah, tetapi beraturan, gitu ya. Paham? Nah, kemudian percepatan sudut dan percepatan tangensialnya itu konstan ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada ilustrasinya. Gerak melingkar beraturan itu kecepatannya atau p-nya, kecepatan linier ya, itu 5 meter per second. Kemudian detik berikutnya 5 meter per second, terus berputar tetap sama 5 meter per second. Sedangkan di sebelah kanannya gerak melingkar berubah beraturan. Awalnya 5 meter per second ya, kemudian 10 meter per second, kemudian 15, terakhir 20. Berarti ada perubahan kecepatan berapa? 5 meter per second. Berubahnya teratur nggak? Teratur. Berarti itu adalah gerak melingkar berubah beraturan ya. Nah, di sini ini ada persamaannya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini persamaannya sama dengan gerak lurus atau GLBB. Nah, tinggal kalian rubah saja. P-nya dirubah jadi omega, kemudian A-nya di sana dirubah jadi alpha, kemudian S-nya dirubah jadi theta, ya, gitu. Kemudian sama semuanya. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi gerak melingkar berubah beraturan itu tadi apa? Dia bergerak pada lintasan melingkar. Kecepatan sudut dan kecepatan liniernya berubah nggak? Berubah. Nah, di sana di GMBB ada 2. Ada GMBB dipercepat, ada GMBB diperlambat. Kalian lihat gambarnya. Kalau yang GMBB dipercepat, lihat arahnya sama nggak? Sama ya. Dua-duanya sama. Ketika arahnya sama, antara percepatan dengan perubahan kecepatannya, kalau arahnya sama berarti itu dikatakan dengan GMBB dipercepat. Kalau beda arahnya atau berlawanan, itu namanya GMBB diperlambat. Gitu ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gitu. Itu beda GMBB diperlambat. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat
Nah, itu yang berbaliknya itu kalau GMBB diperlambat. Kalau yang ke kanan itu GMBB dipercepat yang warna merah. Kalau yang warna birunya kebalikannya, GMBB diperlambat. Ya. Selanjutnya ini grafik perubahan atau grafik percepatan sudut. Ya, tadi konstan kan? Kamu buat 0,08 meter per second kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Aplikasinya? Diaplikasikan yang apa saja? Ada biang lala, terus ada perputaran gangsing. Pernah di sini ada yang main gangsing? Perempuan pernah? Ya, awal mulanya gangsing langsung cepet gak putarannya? Enggak ya, tidak. Terus ada yang pernah naik biang lala? Pernah ya, di depan ada, di pasar bawah juga ada. Ya, di alun-alun kata Pak Iza. Kemudian roda sepeda, kalian pernah lihat ada gearnya? Gear belakang dengan gear depan sama tidak? Beda. Lebih besar yang mana? Gear depan besar, gear belakang kecil. Kenapa? Supaya bisa bergerak cepat. Ya, kalau instruksi supaya beda. Nanti gerakannya bisa berjalan mesin rodanya. Gitu. Oke, kita lihat yang pertama biang lala. Ketika kalian naik biang lala tadi ya, awal mulanya kecepatannya lambat. Kemudian lama kelamaan itu berubah menjadi cepat, semakin cepat, gitu ya. Maka biang lala tersebut bisa dikatakan gerak melingkar berubah beraturan. Sama halnya dengan gerakan roda juga ya. Ketika kalian naik sepeda, awal mulanya lambat nih ya. Kemudian ketika jalanannya rata, kemudian dipercepat gerakannya, tapi konstan, gitu ya perubahan kecepatannya. Maka sepeda tersebut juga gerakan rodanya bisa dikatakan GMBB juga gerak melingkar berubah beraturan. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya? Tidak ada? Betul? Paham? Coba siapa yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Bagaimanakah kesimpulannya? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Acungkan tangan. Ya, bagaimanakah? GMBB itu dipengaruhi oleh 4, yaitu kecepatan sudut, linier, sama percepatan sudut dan percepatan sentripetal. Ya, betul. Ciri dari GMBB itu percepatan sudutnya konstan, sedangkan kecepatan sudutnya berubah-ubah. Ya. Contoh dari GMBB adalah roller coaster, roda-roda sama gasing. Ya, tadi biang lala masuk tidak? Masuk ya. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang disampaikan oleh Kata tadi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan GMBB? Cukup? Oke, kalau cukup, saatnya apa? Evaluasi. Kita saatnya evaluasi ya. Kita latihan soal dulu ya. Nomor 1, dibacakan soalnya oleh Nadmi. Nadmi bacakan soalnya. 15 kali yang misalkan benda tersebut berada 10 cm dari sumber putar. Berapa percepatan total yang ditempuh tepat pada satu dari waktu T sama dengan 0,4 second? Iya, second. Coba sekarang boleh dipotret ya, diketahuinya berapa, ditanyakannya berapa. Ini latihan soal ya. Ini baru latihan soal, nanti kalian evaluasi ya masing-masing. Silakan. Yo, potret. Ada dua soal. Gampang. 2 soal. Ini mah latihan soal. Latihan soal dulu. Ya, latihan soal. Coba nomor kelompok 1. Jawaban nomor 1 A, B, C, D atau E. Ya, boleh berapapun, bebas.
menjawab A. Oke, kita lihat ya. Sepakati jawaban terbanyak apa? C. Ada nggak di sini? Ya. Ada. Lanjut nomor 2. Dibacakan oleh Zidan soalnya. Ya Zidan. Sebuah roller coaster bergerak melewati rel berbentuk lingkaran. Di titik teratas kecepatannya 10 rad per s, sedangkan di titik paling bawah kecepatannya 40 rad per s. Waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari titik atas ke titik bawah adalah 2 second. Berapa percepatan sudut? Ya, berapa percepatan sudutnya? Menurut kamu, menurut kelompok kamu berapa? Kira-kira ya. Yo, yang lain mikir juga. Ayo kelompok 4 berapa? D. Menurut kelompok Najmi D katanya. Kelompok Ata, kelompok 2 berapa? Hitung. Ya. Cek ini cek. Ya berapa aja bebas. Nanti kita lihat jawabannya. D, ini D. Udah, yang belum ini sama ini 4 sama 2. D. D juga. Ini mah terbanyak hitungnya. Oke, kita lihat ya. D. Di sini nggak ada nih. Apakah yakin dengan jawaban Anda? Yes. Nah, kalian bisa lihat skornya berapa ya? Di sini skornya nggak ada di sana ya. Nilainya hanya 50, berarti salah satu. Ya, nanti Ibu bagikan PowerPoint-nya. Ini di sini ada pembahasannya. Nomor 1 itu jawabannya tadi berapa? 6 radian per second. Kemudian nomor 2 itu 15 radian per second. Nah, nanti Ibu bagikan PowerPoint-nya ke kelompok masing-masingnya seperti biasa. Selanjutnya kita lihat kerjakan soal evaluasi di Google Form. Di sana linknya. Ya, kalian tulis di sana https forms 7RJ D-nya besar, Y-nya kecil, H berwarna H Z P R M 58 TDA. Silakan akses link berikut. Nah, ini kerjakan masing-masing. Ya, nanti gantian akunnya ya. Gimana, gampang nggak? Soalnya gampang.
Oke, sebelum ditutup kita baca